Shalom, puji nama Tuhan. Selamat pagi saudara. Kembali lagi kita bertemu dalam renungan pagi Kristen hari ini, hari Sabtu 18 September 2021, bersama saya Dr. Gerson. Kita bersyukur Tuhan boleh membangunkan kita pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan juga dengan seluruh berkat yang sudah Tuhan siapkan pagi hari ini. Saya percaya renungan yang kita akan dengarkan akan memberkati saudara, akan membangun iman kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan dan kita akan berdoa. Saudara, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari satu ayat firman dari Kejadian 24. Kejadian 24 ayatnya yang ke-42. Dan hari ini aku sampai ke mata air tadi, lalu kataku, Tuhan, Allah Tuhanku Abraham, sudilah kiranya engkau membuat berhasil perjalanan yang kutempuh ini. Sekali lagi, dan hari ini aku sampai ke mata air tadi, lalu kataku, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, sudilah kiranya engkau membuat berhasil perjalanan yang kutempuh ini. Saudara, kisah ini menceritakan tentang Abraham yang mengirim hambanya untuk mencarikan seorang istri bagi anaknya Ishak. Kisah ini dimulai ketika hamba ini dikirim untuk mencari calon istri bagi anak dari tuannya, yaitu Abraham. Saudara, orang beranggapan bahwa doa kita atau keinginan kita harusnya diucapkan dengan lantang, dengan keras. Kalau perlu semua orang dengar dengan loudspeaker. Kalimat doa yang panjang dan bahasa yang indah, seperti puisi dari para pujangga, atau seperti orang yang sedang berpidato dengan kata-kata yang diatur sedemikian rapi sehingga kita dapat menyerap seluruh kata-katanya. Saudara, padahal di kisah ini kita dengar bahwa hamba ini berkata dalam hatinya sesuatu yang simpel, bahwa Tuhan, buat perjalananku berhasil. Saudara, dalam Matius 6 ayat 7, Tuhan Yesus berkata, dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Saudara, jika kita hanya sekedar lip service, maka sebenarnya doa kita itu dianggap Tuhan bertele-tele. Saudara, doa yang didengar Tuhan bukan tentang kata-katanya, tapi doa yang dengan sikap hati yang benar disertai ketaatan untuk melakukan kehendak-Nya. Bahkan ketika kita berdoa dan tidak terucapkan pun, Tuhan sanggup mendengar, karena Ia Maha Tahu. Dia tahu setiap getaran dan suara hati, pikiran serta rencana kita yang bahkan belum kita lakukan. Jadi intinya, ketika kita berdoa adalah dengan sikap hati yang benar. Kita harus memanjatkannya dengan sungguh-sungguh keluar dari hati, walaupun tanpa suara. Tuhan tahu dan mendengar. Hamba Abraham tadi diutus Abraham untuk mencarikan istri untuk Ishak. Dan dia berangkat dan dia hanya meminta bahwa ada tanda yang Tuhan berikan. Ketika itu Tuhan mendengar dan menjawabnya. Saudaraku, Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita, sebab terkadang kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa. Roma 8 ayat 26,
bahwa Ia membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa. Tapi Roh sendiri yang berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara, adakah hari-hari ini mungkin semua beban itu terasa berat? Atau semua keluhan itu tidak dapat dikatakan? Bila memang saat ini Anda berada dalam posisi itu, mari datang kepada Tuhan. Sampaikan keluhan-keluhanmu. Bahkan mungkin ketika kau tidak sanggup berkata-kata, hanya buka hati, sertai hati kita dengan ketaatan. Katakan kepada diri kita bahwa kita butuh Tuhan dan kita mau taat apapun kehendaknya. Tidak ada alasan, saudara, untuk kita tidak berdoa, karena dalam hati pun kita bisa berdoa. Tidak perlu melakukan suatu ritual tertentu, tidak perlu mengucapkan kata-kata tertentu. Di mana saja, kapan saja, bahkan saat saudara sedang berkendaraan atau saudara sedang di tempat kerja, kapan saja, di mana saja, asal kita memiliki sikap hati yang benar, maka Tuhan pasti akan mendengarnya. Matius 6 ayat 8, Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terkadang kata-kata kami terbatas, pikiran dan jiwa kami terbatas, Tuhan, untuk mengekspresikan banyak hal di dalam hidup kami. Tapi syukur kepada Allah, Roh-Mu boleh membimbing kami, mengungkapkan hal-hal yang tidak dapat terkatakan, atau melakukan hal-hal yang luar biasa, Tuhan, dalam hidup kami. Oleh sebab itu, Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan, Engkau yang boleh menggerakkan setiap hati kami. Biar kami beroleh sesuatu yang baru, Tuhan. Biarlah Roh Kudus membimbing kami, walaupun dengan kata-kata kami yang tidak terucapkan. Biarlah Roh Kudus Engkau membimbing kami untuk berdoa. Kami tahu bahwa Tuhan menginginkan yang terbaik bagi kami, Tuhan. Oleh sebab itu, Bapa, biarlah kami boleh berdoa dan membawa segala sesuatu di dalam doa dan permohonan kami. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Biarlah doa menjadi bagian hidup kami, menjadi nafas dari manusia rohani kami. Dan biarlah nama-Mu, Tuhan, yang dipuji dan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, segala aktivitas kami di weekend ini, Tuhan. Ketika kami mau beribadah dan menyembah-Mu, Tuhan, di sabat-Mu yang indah, biarlah kami boleh terus memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih, Bapa. Terpujilah Tuhan. Kami serahkan juga orang-orang yang kami kasih, orang-orang yang mengasihi kami, orang-orang yang dekat, keluarga, handai tolan dimanapun berada. Kami serahkan ke dalam tangan, bahkan orang-orang yang membenci kami berdoa dan memberkati mereka. Kami serahkan hari dalam tangan-Mu, Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh bekerja dalam hidup kami, memberkati banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, kita sudah selesai dengan renungan dan doa pagi hari ini. Selamat beraktivitas, maju terus dalam Tuhan, dan biarlah kita terus berdoa walaupun di dalam ungkapan yang tidak dapat kita katakan. Puji nama Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati.